Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ByMath. Kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung pecahan aljabar. Sebenarnya operasi hitung pecahan aljabar sama pecahan biasa itu sama aja ya. Jadi tinggal kita aplikasikan aja. Yang penting kita udah tahu operasi hitung untuk pecahan yang biasa. Oke, langsung kita selesaikan contoh soal yang berikut ini. Yang A, X per 3 tambah X per 2 sama dengan. Jadi di sini caranya yaitu kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Penyebutnya itu kan 3 dan 2. Jadi KPK-nya adalah 6 ya. Jadi 6 dibagi 3 kali X jadinya 2X. Kemudian 6 dibagi 2 kali X jadinya 3X. Jadi jawabannya adalah 5X per 6. Sekarang yang B. Untuk mengerjakan yang B ini kita harus menyamakan dahulu penyebutnya ya. Jadi caranya dikalikan gitu ya penyebutnya. Kita buat dulu. Jadi X tambah 2 dikali X tambah 1. Kemudian dikurang sama X tambah 2 kali X tambah 1. Nah, sekarang penyebutnya dibagi penyebut yang di atas ya, karena X tambah 2 itu sama, jadi kan sisa X tambah 1, maka X tambah 1 dikalikan 5, jadinya 5 kali X tambah 1. Kemudian sama yang sebelahnya juga 3 kali X tambah 2 ya, karena X tambah 1 nya sama ya, dibagi sisa 1 ya. Kemudian yang ini kita tulis lagi 5 dikali X ya, jadinya 5X. Kemudian 5 dikali 1 berarti ditambah 5. Nah, kemudian negatif 3, ini ada negatif dikali X jadinya negatif 3X. Kemudian negatif 3 dikali 2 6X, negatif 6 ya. Kemudian yang ini penyebutnya kita kalikan di sini. X tambah 2 dikali X tambah 1 sama dengan X kali X, X kuadrat, X kali 1 tambah X. Kemudian 2 dikali X tambah 2X, dan 2 dikali 1 berarti tambah 2 sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Ini penyebutnya ya, X kuadrat tambah 3X ditambah 2. Kemudian yang sukunya sama itu dikerjakan dahulu. Jadi ada 5X dikurang 3X jadinya berapa? 2X. Lalu positif 5 kurang 6 jadinya negatif 1. Kemudian penyebutnya kita tulis di sini. Nah, ini hasilnya ya, 2X min 1 per X kuadrat tambah 3X tambah 2. Gimana? Mudah bukan? Sekarang kita coba kerjakan soal nomor 1. Hasil dari 2 per 3X tambah 3X tambah 2 per 9X ya. Ini kita samain dulu penyebutnya. Jadi 2 per 3X tambah 3X tambah 2 per 9X. Nah, penyebutnya ini kan ada 3X dan 9X. Maka KPK-nya adalah 9X. Jadi penyebutnya 9X. Kita buat di sini 9X dan ini juga 9X. 9X dibagi 3X sama dengan 3 dikali 2 berapa? 6 ya. Kita tulis di pembilangnya 6. Kemudian 9X dibagi 9X 1 dikali 3X tambah 2 jadinya 3X tambah 2. Kemudian ini karena penyebutnya udah sama kita jumlahkan, 6 ditambah 2 jadinya 3X ditambah 8 per 9X. Maka jawabannya adalah yang C. Soal yang kedua. Untuk mengerjakan soal yang kedua ini kita harus menyamakan penyebutnya yang ini ya, sama aja caranya. Tapi yang ini, yang X kuadrat kurang 9 itu harus difaktorkan terlebih dahulu. X per X kuadrat dikurang 9 dikurang 4 per X tambah 3. Jadi kita faktorkan di sebelah sini. X kurang 3 dikali X tambah 3. Kemudian dikurang
per X tambah 3. Jadi pembilangnya yang ini itu X dan yang ini 4. Kemudian kita lihat penyebutnya ya. Jadi KPK-nya adalah yang ini ya, KPK-nya. Jadi per X kurang 3, X tambah 3. Kemudian dikurang per lagi X kurang 3 kali X tambah 3. Nah, sekarang di sini X, kemudian ini kita bagi ya. X tambah 3 dibagi X tambah 3 hasilnya 1, maka tinggal 4 dikali X kurang 3 sama dengan ya, karena penyebutnya sama ya udah kita jadiin 1 nih. Nah, tapi yang ini kita kalikan lagi, jadinya X kuadrat dikurang 9. X kuadrat dikurang 9. Nah, kemudian di sini X, lalu ini negatif 4 dikali X, berarti kurang 4X. Kemudian negatif 4 dikali negatif 3, jadinya tambah 12 sama dengan per X kuadrat kurang 9. Kemudian yang ini X sama min 4X, jadinya min 3X ditambah 12. Maka hasilnya adalah yang A ya. Gimana? Mudah kan? Soal nomor 3, hasil dari 5/2X ditambah 2/3X itu sama aja dengan 5X/2 ditambah 2X/3 ya. Sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Jadi 6 dibagi 2 dikali 5 dapatnya 15X. Kemudian 6 dibagi 3 itu 2 dikali 2X hasilnya 4X. Kemudian kita jumlahkan, jadinya 19X/6. Nah, ini sama aja dengan 19/6X. Jadi jawabannya adalah yang D. Untuk mengerjakan soal yang keempat ini, caranya sama, kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara mengalikan. Jadi kita tulis di sini Y min 6/9 kurang Y tambah 4/Y. Jadi 9Y, di sini juga 9Y. 9Y dibagi 9 itu Y, kemudian Y dikali Y min 6 pembilangnya ya. Kemudian yang ini 9Y dibagi Y, yaitu 9 dikali Y tambah 4. Jadi sama dengan, nah ini dikalikan masuk, yang ini juga dikalikan masuk ya. Jadinya Y kuadrat dikurang 6Y per 9Y ya. Kemudian yang ini negatif 9 dikali Y, yaitu negatif 9Y, kemudian negatif 9 dikali 4, hasilnya adalah negatif 36 sama dengan, nah yang ini kita buat di sini 9Y, kemudian Y kuadrat, ini dikerjakan berapa hasilnya? Negatif 15Y dikurang 36. Maka jawabannya adalah yang D. Soal yang kelima, caranya sama, kita harus menyamakan dulu penyebutnya gitu ya, dengan cara dikalikan. Jadi 2 min X dikali X tambah 5. Dikalikan masuk, jadinya 2 dikali X adalah 2X, 2 dikali 5 tambah 10, negatif X kali X, negatif X kuadrat, negatif X dikali 5 min 5X sama dengan ya, ini dikurangkan jadinya negatif 3X ditambah 10 min X kuadrat. Ini adalah penyebutnya ya. Kita pindah di sini, min 3X tambah 10 min X kuadrat. Kemudian ini cara cepatnya, kita kalikan 3X tambah 6 dikali X tambah 5 sama dengan 3X kuadrat ditambah 15X tambah 6X ditambah 30 sama dengan 3X kuadrat ditambah 21X ditambah 30. Kita tulis di sini
dikurang ya. Setelah itu yang ini kita kalikan sama yang ini. Kali silang ya. X kurang 2 dikali 2 kurang X sama dengan 2X negatif X kuadrat negatif 4 kemudian positif 2X. Nah, jadinya 4X dikurang X kuadrat dikurang 4. Itu adalah pembilang yang satunya. Dikali 4X dikurang X kuadrat dikurang 4 ya. Sama dengan 3X kuadrat ditambah 21X ditambah 30. Kemudian ini dikalikan masuk semua ya. Jadinya negatif 4X tambah X kuadrat ditambah 4 per negatif 3X tambah 10 dikurang X kuadrat sama dengan, nah yang ini 3X kuadrat sama X kuadrat ini kan sama ya, berarti dijumlahkan hasilnya 4X kuadrat. Kemudian 21X dikurang 4X hasilnya ditambah berapa? 17X. Kemudian yang ini sama yang ini hasilnya ditambah 34 per negatif 3X tambah 10 dikurang X kuadrat. Nah, kita pindah ke depan ya, yang min X kuadrat penyebutnya itu berarti per min X kuadrat dikurang 3X ditambah 10. Sekarang kita analisis jawabannya. Yang A ini bukan, yang B juga bukan, yang C bukan juga ya. Berarti jawabannya adalah yang D, karena yang D sama ya. Oke, gimana? Mudah kan? Soal yang ke-6. Cara mengerjakan soal yang ke-6 ini caranya sama seperti pembagian pecahan biasa ya guys. Jadi pembaginya harus dibalik. Untuk lebih mudahnya kita tulis di sebelah sini ya. Jadi 3X per 2 dibagi 6X kuadrat per 4 sama dengan 3X per 2 dikali ini dibalik jadinya 4 per 6X kuadrat sama dengan pembilang dikali pembilang, penyebut kali penyebut, jadinya 12X per 12X kuadrat. Nah, sama dengan 12X per 12X dikali X ya. Yang 12X kuadrat itu kita faktorin ya, sama dengan 12X sama 12X dibagi hasilnya 1 per 1 dikali X, jadinya 1 per X. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal yang ke-7. Untuk mengerjakan soal yang ke-7 ini sama seperti soal yang ke-6 ya, harus dibalik pembaginya. Kita tulis ulang di sini 5XYZ per 6ABC dibagi 3X per 2AC sama dengan 5XYZ per 6ABC dikali 2AC per 3X sama dengan 5XYZ ya dikalikan 2AC per 6ABC kalikan 3X. Nah, ini yang sama kita coret ya, antara pembilang dan penyebutnya ya. X kita coret, kemudian AC kita coret juga dengan AC. Lalu 2 dan 6 ini kita sederhanakan, jadinya 1 di sini 3. Kemudian sama dengan 5YZ per 3B dikali 1 per 3 sama dengan 5YZ per 9B. Maka jawabannya adalah yang B. Gimana? Mudah kan? Ya mudah lah, kan Baymet yang ngajarin. Sombong amat. Sekarang untuk mengetes pemahaman kalian, silahkan kalian coba untuk mengerjakan soal yang nomor 8 ini, nomor 9 dan nomor 10 ini ya. Caranya sama, yaitu dengan cara memfaktorkan pembilang dan penyebutnya.
Silakan tulis jawaban ataupun pertanyaan kalian apabila kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakannya. Tulis di komentar ya. Jika kalian menyukai video ini, silakan tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.